membuat acara ini. Baiklah, sedikit dari saya biar langsung saja. Apa Ibu Dila ya yang saya mau bilang? Sedikit info bahwa ini adalah sudah season 2. Saya masih ingat di season 1 pertemuan satu saya sebagai narasumber. Nah, kemudian di season 2 pertemuan berapa ini? Jadi berapa? GD. Nah, saya sebagai opening speech, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan sama Bu Dila dan rekan-rekan semuanya untuk tetap berkontribusi, gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kepada Bu Ai nanti kita harus mengambil semua ilmu yang akan diberikan oleh Bu Ai nanti bagi rekan-rekan semuanya. Silakan bertanya, eh, ya. Kemudian tanggapi saja, ya, karena kita bersifat diskusi, ya. Kemudian eh, saya juga mengapresiasi bagi rekan-rekan yang telah mengadakan acara ini ya, walaupun eh, molor tapi tetap terlaksana. Nah, saya apresiasi. Kenapa? Karena ini adalah salah satu wadah yang diprogramkan oleh Prodi Akuntansi kepada Hima. Wadah apa? Yaitu menggabungkan kelas nagari yang mana tersebar di seluruh Sumatera Barat atau bahkan di luar Sumatera Barat juga, dan juga berkolaborasi dengan mahasiswa yang ada di Bukit Tinggi. Sehingga inilah salah satu wadah atau cara bagaimana hima itu tetap berjalan, tetap aktif, yaitu dengan FGD ini. Jadi jangan berhenti dan lanjutkan season-season berikutnya, ya. Dan mencari pemateri-pemateri yang juga berwawasan lain, nah, ya. Sehingga pada saat kita tamat nanti ilmu kita tidak cuma akuntansi, ya. Ada ilmu-ilmu baru yang mana nantinya akan berguna, insya Allah kita nanti. Kemudian yang terakhir dari saya, semoga saja acara ini berjalan lancar, ya, eh, dan tidak ada hambatan, di mana ini juga di bulan puasa dan semoga berkah juga. Dan bagi saya yang belum ketemu rekan-rekan semuanya, selamat berpuasa juga, ya. Baik, itu saja dari saya, tidak berlama-lama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aga atas opening speech-nya. Selanjutnya, selanjutnya kami membuka selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan materi dari dari narasumber kita, yaitu Ibu Sri Wahyuni Riza SMSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, thank you. Coba panggil lagi Bu Ai ya. Ayu. Baiklah, Iya. selanjutnya marilah kita dengar pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Sri Wahyuni Riza SEMSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Iya, terima kasih. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Oke, ini saya lagi berusaha menghidupkan kameranya ini. Tidak bisa katanya. Kayak mana ini? Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bentar, lagi dua ini. Nggak bisa hidup videonya di situ. Oke. Eh, bahannya minta tolong ke siapakah? Bahannya Bisa kirim ke Susan aja, Bu. ke Ke Susan aja, Bu. oke, sebentar. Mohon maaf sebelumnya kawan-kawan semua atas sedikit sedikit ya, tapi molornya 12 menit ya. Kesalahan teknis yang pertama, kemudian nanti kalau suara saya kurang terdengar atau hilang-hilang timbul begitu ya, uh, nanti tolong di-mention langsung karena kondisi memang lagi kurang fit begitu. Sebentar San. Bisa kayak ini. Bisa. Oke, sudah. Lagi loading San. Sebentar ya San ya. Nggak ada. Sampai apa aja. Pacik kan ada bang? Ada. Pinjam tak? Sudahkah? Bisa dibuka San? Oke. Bentar Bu, Susan cari dulu. Atau ada yang lain yang bisa bantu Bu Ai untuk share screen? Bantu. Sembari menunggu, mungkin ini kita lanjut mungkin boleh ya. Suara saya terdengar?
jelas, Bu. Tadi menunggu ya, nunggu ustadznya nampak bagi kawan-kawan semua. Mungkin lanjut dulu. Karena mungkin itu sesinya. Oke, baik. Sebentar. Teruskan ke sudah. Oke. Sebelumnya nih adakah antara kawan-kawan yang hadir ini pernah mendengar istilah psikologi akuntansi ini kah? Ada? Belum, Bu. Belum? Pernah terbayangkah sebelumnya bahwa kalau di akuntansi ini ada kaitan ilmunya dengan psikologi? Nggak pernah, Bu, sebelumnya, Bu. Kalau akuntansi sudah pernah dengar belum? Sudah familiar belum? Apa, Bu? Akuntansi perilaku akuntansi. Ada dengar, Bu, tapi belum tahu apa itu perilaku apa. Oke. Nah, kalau kalau misalkan kawan-kawan sudah pernah mendengar tentang akuntansi keperilakuan, nah itu bagian dari psikologi akuntansi. Nah, kenapa psikologi akuntansi ini muncul? Mungkin istilahnya bukan psikologi ya, tapi lebih ke akuntansi perilaku. Nah, tapi kalau saya kali ini ngambil topik tentang psikologi akuntansi karena lebih luas, maksudnya lebih luas. Kalau akuntansi perilaku itu lebih kepada perilaku, lebih ke orangnya, sarannya. Tapi kalau psikologi akuntansi itu tidak hanya bicara tentang karakter orang, si akuntannya kah atau si stakeholder kah, tapi juga bagaimana karakter akuntansinya. Begitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang psikologi, tentu nggak jauh dari karakter ya, gitu maksudnya. Nah, sebenarnya di dalam itu psikologi ini sangat-sangat rumit sekali. Mungkin istilahnya saja yang berbeda. Tidak pakai istilah psikologi mungkin gitu ya. Nah, karena gini, kawan-kawan sebagai akuntan atau calon akuntan nih, atau sudah ada yang akuntan juga, kan kawan-kawan bersosialisasi. Nah, tidak hanya untuk aktivitas sehari-hari, tapi juga untuk profesionalismenya kawan-kawan sebagai seorang akuntan. Nah, interaksi kawan-kawan dengan pihak lainnya, dengan kalau di akuntansi dengan stakeholder misalkan di perusahaan ya, kita kenal dengan stakeholder. Nah, itu
bisa dikatakan dengan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu tidak lepas dari psikologi dia. Karena interaksi dengan orang lain, dengan tidak orang, dengan manusia. Suara jelas tidak? Atau ada terdengar suara? Nah, oke, kita lanjut. Nah, kan gini, sebagai calon akuntan, atau saatnya nanti kawan-kawan sudah selesai, sudah menamatkan studinya, sudah jadi alumni, kemudian bekerja sebagai akuntan di luar sana, entah jadi akun itu, entah keuangan, entah auditor, konsultan, gitu ya, yang bergerak di bidang akuntansi ya, akuntansi dan keuangan. Nah, otomatis akan mengalami beberapa problem. Nah, kalau kawan-kawan sebagai akuntan, kawan-kawan akan dihadapkan dengan interaksi dengan pihak lain, sekalipun kawan-kawan itu sama menyajikan laporan keuangan. Nah, nanti juga ada kalanya kawan-kawan akan berinteraksi dengan manusia lain. Dalam artian, entah itu sesama pegawai atau sesama atau interaksi dengan manajer atau asing gitu ya, atau bahkan dengan kita sendiri. Nah, untuk berarti itu, nah tentu ada komunikasi yang tepat. Nah, ada cara untuk berkomunikasi itu yang dilakukan. Begitu. Tentu berbeda cara bicara kita dengan staf kita dengan cara bicara dengan atasan kita. Entah itu tujuannya untuk meminta persetujuankah atau hanya untuk menyampaikan sebuah laporankah atau untuk memberikan sarankah, seperti itu. Nah, itu bahasanya nggak sama, itu bahasa verbal atau bahasa tubuh yang secara tidak langsung itu akan uh, akan akan apa itu akan tampak ketika terjadi interaksi itu dengan pihak itu. Seperti kawan-kawan itu stres kan, tugas banyak, ujian juga ada, kemudian harus persiapan kalah juga, terus ini Bu Aing nih sekali nyuruh presentasi misalkan ya. Nah, semuanya itu datang di waktu yang sama. Nah, otomatis kawan-kawan akan mengalami pressure secara apa ya? Secara wajar sebagai manusia kita diberikan banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak tuntutan, otomatis naluriahnya itu akan stres dia, akan rasa kan, terus setidaknya pikir lah. Nah, begitu. Nah, kemudian
Kalau seandainya kawan-kawan bekerja, kawan-kawan juga akan mengalami tingkat pressure yang ya bisa jadi eh, lebih keras lagi daripada di dunia perkuliahan ini. Begitu. Nah, di dunia kerja, atasan tidak mau biasanya kalau kita sudah menghandle satu pekerjaan, satu tugas misalkan lagi ngerjain apa. Nah, atasan tidak tahu, atasan cuma mikir pokoknya pekerjaan A, B, C sampai Z itu harus selesai tanggal sekian. Mau yang mengerjakan itu si A sajakah atau si A dan B sajakah atau dikeroyok orang rame, pokoknya pekerjaan A sampai Z itu harus selesai pada tanggal begitu. Nah, reaksi kita, reaksi diri secara pribadi untuk merespon yang diterima itu, nah itu bagian dari psikologi dia. Nah, itu dia. Mungkin di slide 3 itu ada beberapa contoh ilustrasi kalau kawan-kawan nanti berada di dunia kerja. Nah, hal-hal ini akan kawan-kawan alami nantinya. Nah, tapi poinnya bukan sampai di pressure ini saja. Poin bagaimana kawan nanti meresponnya. Kebetulan saya sudah pernah ya, ada kuliah auditing kalau iya kalau tidak ada mata kuliah auditing atau mata kuliah lainnya mungkin saya lupa ingat juga ya yang saya mata kuliah auditing waktu itu saya pernah lakukan eksperimen dan sekaligus simulasi ketika kawan ini saya kasih tugas, kemudian saya kasih waktu pengumpulan dalam waktu 10 menit sudah dikumpulkan, kemudian saya nggak sendiri berkelompok. Nah, kemudian dalam waktu 10 menit harus dikumpulkan. Nah, silakan bebas topiknya mau uh, uh, satu topik terserah cari bahan atau datanya dari mana saja, informasi dari mana saja, saya tidak batasi. Yang pasti dalam 10 menit harus menjelaskan. Nah, setelah 10 menit, eh, dalam rentang waktu 10 menit itu, saya akan ganggu selalu. Saya akan citan, saya tanya apakah sudah selesai apa belum, dikumpulkan berapa menit lagi. Nah, secara tidak sadar, itu responnya kelihatan. Ada yang kesal, ada yang marah, ada yang dongkol bahkan ya. Kemudian, nah itu ekspresi atau respon ketika bekerja, namun ada gangguan di sekitar, nah itu akan menimbulkan presi. Nah, reaksi itu akan diapakan? Gitu akan di 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 disalurkan atau diungkapkan atau diekspresikan secara langsung atau dikelola terlebih dahulu. Begitu. Nah, mungkin karena
kawan-kawan yang waktu itu sedang memenuhi tuntutan nih harus selesai 10 menit. Jadi nggak mikirin untuk mengolah tekanan yang diterimanya, mengolah pressure secara mental, secara emosional yang diterima. Karena nggak pikiran, karena fokusnya hanya kepada apa yang diinstruksikan. Nah, gitu. Nah, jadi banyak yang teralihkan oleh gangguan. Jadi fokusnya dalam melakukan apa tujuannya, apa pekerjaan utamanya ini teralihkan oleh gangguan-gangguan yang ada di sekitaran. Nah, sehingga ujung-ujungnya pekerjaannya jadi molor. Jadi nggak bisa dikumpulin dalam waktu 10 menit. Molor dia. Dan ketika sudah dikumpulkan pun, ketika menjelaskan itu tidak maksimal. Gitu. Nah, maksudnya adalah kaitannya dengan topik ini itu bahwa bukan berarti psikologi dan akuntansi itu terpisah-pisah dia. Tapi psikologi dan akuntansi itu saling berinteraksi sebenarnya selama ini, sejauh ini. Sebenarnya tidak di akuntansi saja ya, di interaksi kawan-kawan dengan aktivitas dan ilmunya pun psikologis selalu. Nah, tapi penekanan di sini kawan-kawan adalah calon akuntan, jadi harapnya nanti ketika kawan-kawan bekerja, kawan-kawan bisa mengelola tingkat pressure yang kawan terima di dunia kerja. Bisa mengabaikan apapun gangguan yang ada di sekitar. Supaya apa? Supaya kawan-kawan itu bisa push untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya itu apa. Gitu. Begitu. Nah, kemudian banyak yang bilang bahwa akuntansi itu mindsetnya sebenarnya banyak yang bilang kalau akuntansi itu adalah pekerjaan teknis, pekerjaan yang hanya berurusan dengan angka-angka begitu. Nah, tidak ada hubungannya dengan dengan ilmu lainnya, dengan psikologi tidak ada, dengan politik tidak ada, hukum tidak ada, gitu ya. Dia hanya saklek di angka saja, di teknis saja. Nah, mindset orang di luar sana itu tuh bilangnya seperti itu, bahwa akuntansi itu adalah ilmu teknis dia, ilmu maksudnya langsung dipraktekkan begitu. Nah, padahal akuntansi itu bukan hanya bicara tentang teknis saja, bukan hanya bicara tentang angka saja, bukan hanya bicara tentang laporan keuangan saja, tidak. Untuk menuju ke laporan keuangan itu kita perlu melogikan sebuah kejadian transaksi keuangan. Begitu. Nah, jadi kalau seandainya kawan akuntansi itu adalah logik dia. Akuntansi itu butuh dianalisa dulu dia, baru dia bisa dilogikakan. Nah, ketika logikanya sudah dapat, baru bisa ditempatkan, dikreditkan dia.
Sebab keuangan itu sudah disusun. Jadi tadi itu luas dia, bukan hanya sekedar angka-angka saja, bukan hanya teknis saja. Nah, karena akuntansi itu butuh analisa gitu. Nah, maksudnya gini, eh umpamanya kawan-kawan nanti bekerja di bagian keuangan sebagai manajer keuangan. Nah, kalau posisi kawan-kawan sebagai manajer keuangan, tentu kawan-kawan pikul itu lebih besar dari kasir yang hanya sekedar memegang uang kas kecil. Kalau manajer keuangan berarti kan kawan-kawan harus menyampaikan laporan keuangan, harus bisa mengambil keputusan terkait keuangan, ya kan? Nah, kemudian pada saat kawan-kawan mengambil keputusan itu, kawan-kawan sedang ada sedang habis dimarah-marahi misalkan oleh atasan. Kira-kira keputusan yang kawan-kawan ambil itu adalah keputusan yang tepat kah? Atau kawan-kawan bisa berpikir dengan jernih kah untuk ini, untuk apa namanya, mengambil keputusan itu bisa bisa tepatkah kira-kira? Karena sama kondisi dengan mengambil keputusan ketika lagi marah gitu. Nah, itu dia. Misal kayak di slide 3 nih, ketika kawan-kawan berada di bawah tekanan, bekerja di bawah tekanan seperti yang gambar yang apa namanya, biru itu menunjukkan oleh jari yang besar itu. Nah, kemudian kawan-kawan bisa mengambil keputusan kah ketika kawan-kawan ada di posisi ini, kira-kira bagaimana? Bisa, Bu, tapi mungkin dalam pengambilan keputusannya ada tekanannya gitu mungkin, Bu. Atau ragu nggak sepenuhnya apanya mau keputusannya. Karena kan udah ada tekanannya, udah ada tanggung jawabnya gitu. Ya, benar. Artinya keputusan yang diambil itu tidak maksimal, kemungkinan besar tidak kurang tepat mungkin kemungkinan besarnya. Atau gambar yang siapa ya, mbak-mbak ini, mbak-mbak yang tangannya banyak itu. Nah, mbak yang tangannya banyak itu kan semua pekerjaan dihandle sendiri tuh. Ngangkat telepon iya, bikin agenda iya, megang kalkulator juga ini gitu kan. Menganalisa apa ini namanya, ini ada diagram bundar juga kalau nggak salah itu. Eh, Banyak, sampai banyak ya tangannya, dari orang normalnya tangannya cuma dua. Nah, mbak-mbak saking banyaknya pekerjaan yang dihandle-nya itu kayak Dewi Durga ya kalau di India itu, yang banyak tangannya itu kan, kalau di dewa-dewinya India Dewi Durga ya kalau tidak salah ya. Saya lupa juga nih, udah lama nggak nonton India juga saya ini kan. Nah, bagi yang tahu yang Dewi yang banyak tangan-tangannya itu, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Nah, ini kan saking
banyaknya pekerjaannya akhirnya tangannya banyak gitu kan. Nah, mana yang harus dikerjakannya duluan? Waktu dia nganalisa atau bikin laporan, teleponnya bunyi. Terus bosnya suruh agendakan kegiatannya. Terus dia disuruh pula jadi nyatat apa gitu. Nah, kemungkinan apa yang harus mana yang harus dikerjakan duluan? Nah, sampai keluar keringat mbak-mbaknya ini. Padahal kan misalnya rumahnya besar ya. Kalau sekelas perusahaan besar, ini umpamanya pekerjaan asisten pribadi lah nih. Semua pekerjaan dia yang handle. Nah, kemudian ada juga bapak-bapak yang kelihatan bahagia ini, yang tersenyum ini, yang kelihatan giginya ini. Padahal dia nggak bahagia sebenarnya, tapi lagi stres dia. Karena mirip dengan Mbak tadi itu. Stres dia karena pekerjaannya itu masih menumpuk, kemudian teleponnya lagi bunyi juga, kemudian eh, ada lagi di komputernya belum selesai pekerjaannya. Nah, jadi ya kalau orang bilang ya diketawain aja, disenyumin aja. Kalau bapak ini udah ketawanya udah ngeri nih kelihatannya kan. Bukan ketawa lagi karena ketawa karena stres dia kan. Nah, kemudian ada lagi yang di sebelah kanan nih. Stres karena tumpukan kerja. Sampai hampir keluar ya mata mata bapaknya. Sudah sebenarnya kan pekerjaan itu adanya di depan atau di sekeliling. Ini bapaknya sampai bisa naik dan duduk di atas pekerjaannya ini gitu. Saking banyaknya pekerjaannya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang jam kerjanya yang berlebih. Begitu. Nah, kemudian ada lagi yang pekerjaannya menumpuk, nggak selesai-selesai, kemudian ada lagi tekanan dari atasannya, dari kliennya, misalkan pihak luar, gitu. Nah, ilustrasi gambar ini semua ini me- menggambarkan bahwa sebenarnya tekanan apapun jenisnya tekanan itu, apapun bentuknya tekanan itu menimbulkan tingkat stres dia. Nah, yang membahas tentang stres itu kan di akuntansi nggak ada ya, berarti di di psikologinya lebih ke perilakuannya. Kalau di akuntansi itu lebih dikenal dengan uh, perilaku akuntansi atau akuntansi keperilakuan. Seperti itu. Nah, itu dia. Nah, jadi selama ini ternyata akuntansi itu tidak jauh-jauh dari psikologi dia. Nah, bagaimana dengan apa namanya apa tadi tidak hanya membahas tentang manusianya saja, tapi juga karakter akuntansinya. Ya, karakter akuntansinya ya sama juga ya. Eh, Transaksi keuangan itu kalau dia perusahaan besar itu dalam sehari itu bisa ribuan transaksi keuangan yang terjadi. Nah, kalau dari skala eh,
pekerjaan, kalau sudah ribuan seperti itu berarti kan udah overload dia. Berarti berarti di akuntansi itu sendiri pun itu sudah banyak yang harus dikerjakan. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan semuanya harus dicatat, harus didokumentasikan, harus didebit kreditkan per hari. Ya, belum lagi nanti yang deadline yang transaksinya itu berada di penghujung, eh, kawan-kawan mau closing misalkan. Makanya bank-bank itu rata-rata katanya tutupnya sampai jam 3. Tapi sebenarnya dia pulang tuh jam 6. Kenapa? Karena kalau masih dibuka eh, bank itu sampai jam 6, karyawannya nggak pulang-pulang gitu. Karena saksinya akan ada terus. Sedangkan di akuntansi, transaksi keuangan itu harus didokumentasikan per hari. Karena prinsip akuntansi itu kan dia harus transparan, akuntabel, apa eh, apa adanya, maksudnya apa adanya itu eh, transaksi sekarangnya yang dicatat, begitu. Nah, kemudian belum lagi nanti proses posting ke buku besarnya. Oke lah, sekarang sudah dibantu oleh kecanggihan teknologi ya, entah itu pakai AI atau aplikasi yang sederhana sampai yang rumit untuk khusus apa aplikasi akuntansi. Nah, itu sudah otomatis. Jadi tinggal input debit kreditnya, udah nanti udah ngeling sampai ke laporan keuangannya. Gitu. Nah, tapi persoalannya ketika kawan-kawan lagi menginputkan misalnya transaksi keuangan itu, tahu-tahu dipanggil atasan atau lagi ngitung-ngitung uang lewat kawan. Banyak PT kawan tuh, misalkan seperti itu ya. Disapa seperti itu aja, udah blank. Udah udah ngitung sampai berapa ratus ribu ya tadi gitu. Ulang lagi dari nol gitu kan. Kalau lagi ngitung uang kan nggak bisa diganggu ya. Itu fokusnya luar biasa tuh kalau lagi ngitung uang tuh biasanya ya. Apalagi yang ngitung uangnya manual nggak pakai mesin. Kecuali dia pakai mesin kan baru bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Kalau ngitungnya manual, nah itu kalau disapa, kalau misalkan yang lagi tidak dalam kondisi baik-baik saja, nah yang nyapa itu ya insya Allah kena semprot lah tuh biasanya. Karena tadi sudah hitungan di 980.000 misalkan, tinggal sedikit lagi. Ada temennya lewat disapa, ulang lagi ke nol ngitungnya kan. Nah, habis waktu di situ jadinya. Makanya keuangan itu ruangannya khusus satu, tertutup. Karena saking tingginya pressure di ruangan keuangan itu biasanya. Akuntansi, ruangan keuangan, nah itu khusus tuh ruangannya. Dan biasanya tertutup, bukan hanya untuk melindungi harta benda atau uang yang ada di brankas atau kas kecil misalnya, enggak, tapi lebih ke eh, meminimalkan gangguan atau eh, distracting lingkungan. Ya seperti tadi lah, eh,
apa namanya kan kan receh tuh disapa oleh teman aja gitu. Nah, itu bisa membuyarkan hitungan uang-uang tadi itu kan. Nah, akhirnya hitung lagi habis tuh di situ. Nah, itu dia. Nah, kaitannya kemudian belum lagi pada saat yang akuntansi tadi, pada saat si eh, neraca saldonya sudah muncul. Ngecekin lagi, ada yang eh, di bagian, ada yang benar nggak tercatat di periode ini, atau adakah yang tercatat di periode berikutnya tapi terakui sekarang. Nah, gitu. Jadi sebelum laporan keuangannya clear, itu kawan-kawan di keuangan biasanya tingkat kesetresannya itu sudah melebihi dewa ke-19 kayaknya itu. Tidak bisa diganggu, ruangan close, ada tulisan di depannya, jangan diganggu. Nah, biasanya ada tuh kalau akhir-akhir tahun, lagi-lagi tutup buku, apa masa-masanya laporan keuangan diterbitkan. Nah, itu orang keuangan jangan disapa-sapa deh kalau bisa. Ya, kalau kalau yang nyapanya nggak baperan nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyapanya baperan, mungkin sarannya jangan disapa deh orang keuangan pas di akhir tahun itu. Karena mereka fokus untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jadi tingkat stresannya itu, tingkat pressure-nya lebih tinggi pada saat itu. Nah, eh, kemudian itu dari sisi karakter akuntansinya. Iya. Nah, kemudian kapan lagi si psikologi ini berinteraksi dengan si akuntansi? eh Pada saat misalkan kawan-kawan menjadi seorang auditor. Auditor itu ada syarat mutlak yang harus dipenuhi selain punya kompetensi dari segi ilmu dan pengalaman dalam mengaudit. eh, Syarat mutlaknya adalah dia harus independen. Nah, karena mengukur seseorang itu independen atau tidak kalau tidak dari sisi psikologinya. Karena independen itu bukan berarti oh dia sudah mandiri, dia nggak tergantung hidupnya sama orang tuanya, sama kakaknya, iparnya, sanak saudaranya. Enggak, mungkin maksudnya mandiri bukan berarti dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, enggak. Tapi independen yang menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang auditor itu adalah ketidakberpihakannya kepada ownernya maupun kepada si manajemennya. Jadi dia netral. Nah, syarat syarat mutlak untuk menjadi seorang auditor. Nah, uh, dari dari mana dilihat bahwa seseorang itu punya karakter independen? Ijazah tidak ada. Sertifikasinya juga tidak ada. Independen itu. Nah, itu peran psikologinya di situ. Yang bisa dilihat independen tidaknya seseorang itu ya dari pengalamannya, dari uh, keadilannya, dari cara dia untuk problem solving untuk kedua belah pihak. Netral nggak dia? Nah, itu dah. Itu untuk menjadi auditor ya.
Nah, kemudian dalam proses pengauditan, terutama di bagian apa namanya akuntansi forensik dan investigasi, sama kayak pekerjaan BPK yang menginterogasi eh, terduga koruptor misalkan. Nah, itu kan nggak pakai angka-angka di akuntansi lagi, nggak pakai logika di akuntansi lagi yang dikedepankan, tapi eh, lebih ke pengenalan karakter nih, membaca karakter, deteksi kebohongan. Nah, semuanya itu bisa tentang psikologi. Kayak mana mau eh, melihat orang itu eh, apa ada indikasi dia melakukan kecurangan kalau hanya dari eh, fotonya aja misalkan. Kira bisa nggak kita itu menjudge orang itu, oh dia pelaku kecurangan nih, tapi kita nggak pernah wawancara, nggak pernah interaksi secara langsung dengan orang itu, kita hanya lihat fotonya doang. Ya kira bisa nggak menentukan orang itu melakukan kecurangan atau katakanlah bahasa kasarnya maling ya. Koruptor itu kan biasanya maling ya, maling berdasi istilahnya kan. Nah, jadi kayak mana mau me- me- menyatakan atau menyebut bahwa orang itu adalah benar dia maling berdasi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada wawancara, tidak ada interaksi dengan orang secara langsung. Kita hanya based on picture, nggak bisa kan? Kalau misalnya kecuali ini punya ilmu cenayang nih, oke bisa jadi ya kan? Yang punya ilmu menerawang itu, yang apa punya keahlian CCTV di dimensi lain itu ya. Nah, bisa jadilah tuh bisa bisa eh, eh, melihat masa lalunya si siapa si orang ini melalui foto. Nah, tapi itu nggak kepake kalau di dunia akuntansi, di dunia pengauditan, karena dia harus harus ada justifikasi logisnya, ada justifikasi ilmiahnya. Ya, mana menyampaikan justifikasi logis kalau eh, apa CCTV dimensi lain yang kita gunakan, kayak mana mau mau menyampaikannya begitu. Nah, karena gini, ada beberapa, bukan beberapa sih, sekarang sudah banyak ya kalau tidak salah. Sebenarnya saya sedih sekali. Ada penelitian, penelitian akuntansi ini, mungkin nanti kawan-kawan bisa kepo atau sekarang juga bisa langsung dikepoin. Penelitian tentang fraud, tentang kecurangan, entah itu apa Pentagon fraud, Triangle fraud, apalagi itu Fred dulu, apa Fred Loan fraud, pokoknya yang ada fraud-fraudnya lah, yang eh, alat ukurnya itu memakai ini apa namanya foto, foto
CEO atau si CEO apa lagi tuh, pokoknya yang eh, komisaris, pemegang saham yang ada di laporan keuangan. Itu banyak penelitiannya yang ya bisa dikatakan sah. Kenapa? Karena di penelitian itu makna picture itu diartikan sebagai foto. Nah, logikanya, apakah mungkin di laporan keuangan itu banyak foto CEO itu dipampang, ditampilkan, dipublish, atau foto komisarisnya, pemegang sahamnya, atau direkturnya, atau manajemennya, manajemen level atasnya di laporan keuangan itu di laporan keuangan publish, mungkinkah kira-kira foto dari para petinggi sebuah perusahaan itu dipampang dan jumlahnya ya eh, ya lebih dari satu lah. Nah, penelitian eh, saya lupa dari tahun berapa mulai salahnya itu. Tapi setahu saya sampai hari ini jika ada juga yang meneliti tentang fraud itu dan memakai alat ukurnya ada picture di situ, nah itu salah juga. Ya mungkin sudah ada ribuan penelitian akuntansi yang fraud itu yang salah kalau menurut saya itu karena nggak mungkin di laporan keuangan itu ada banyak foto yang dipampang. Wong dia laporan keuangan kok yang wajib dipublish kan foto CEO-nya. Adapun foto paling di company profile-nya itu pun entah ada atau enggak. Ada satu mungkin. Nah, makanya tadi eh, saya sebutkan bahwa nggak mungkin melihat orang itu terindikasi melakukan kecurangan hanya dari fotonya saja. Nah, nah penelitian yang fraud itu rata-rata itu penelitian kuantitatif. Datanya sekunder hanya based on laporan keuangan yang diterbitkan di BI, BEJ, IDX. Kalau misalkan data primer bisa jadi ada sesi wawancara bisa jadi. Kalau dia kualitatif ada kemungkinan juga bahwa picture itu dimaknai sebagai foto. Nah, itu dia. eh nah, sekalian ini ya, sekalian menyampaikan kepada kawan-kawan semua juga untuk melakukan sebuah riset untuk apa, me- mengambil pengukurannya, coba di analisa dulu, dilogikakan dulu. Jangan langsung di copy paste dia. Ini makna picture-nya, ini maksudnya apa? Hubungannya ke eh, indikasi kecurangan. Nah, akhirnya informasi yang disampaikan menjadi salah. Padahal itu riset loh. Nah, itu yang miris sekali. Saya sebagai akuntan ya, sangat menyayangkan sekali kenapa masih banyak riset-riset seperti itu dan sampai sekarang pun masih banyak yang memakai indikator
alat ukurnya itu adalah picture itu. Nah, itu. Nah, itu hubungannya kemana? Ke psikologi lagi dia, ya. Sebenarnya psikologi itu enggak eh, melulu ke perasaan juga ya, ke emosional juga, tapi ada logikanya juga di situ. Sama dengan akuntansi. Akuntansi nggak melulu di angka-angka aja, nggak teknis aja, tapi ada logiknya juga, ada analisanya juga, ada logiknya juga. Makanya akuntansi dan eh, psikologi itu nggak bisa sebenarnya dipisahin. Dia saling saling berdampingan, dia saling mengisi, saling berpengaruh dan mempengaruhi dia. Dalam dunia kerjaan kita sebagai akuntan, psikologis itu sangat mempengaruhi. Contoh kayak pressure tadi itu, ketika kawan-kawan lagi ngitung uang itu aktivitas recehnya lah ya. Tahu-tahu ada temen yang nyapa, lupa hitungannya uangnya tadi udah berapa ya. Hitung lagi kan dari awal gitu. Kalau yang ada mesin ya oke lah mas, oke lah dia bisa ngomong-ngomong gitu kan dengan yang lainnya. Kalau yang hitung manual pakai pakai tangan, udah capek-capek satu, dua, tiga, empat, udah berapa lembar, ya kan? Oke, contoh lain ketika kawan-kawan bekerja sebagai keuangan yang eh, menginput data transaksi keuangan, ya kan? Tahu-tahu eh, udah jam-jam lapar nih, jam-jam makan siang. Nah, ini karena puasa nih ya. Maka contohnya lebih banyak ke makanan nih, jam-jam rawan makanan ini kan. Nah, kemudian eh, pasti udah pecah konsentrasinya. Nggak konsentrasi lagi untuk menginputkan data transaksi keuangannya. Entah itu manual, entah itu pakai aplikasi, kan butuh fokus juga, butuh ketelitian juga. Kalau di akuntansi itu, kalau kita tidak teliti, nah itu bakalan rugi. Itu makanya kawan-kawan yang bekerja di keuangan itu harus sehat jiwa raganya, mentalnya, pikirannya, poros tengahnya terlebih lagi. Nah, sayangnya faktanya itu kebalikannya. Banyak kawan-kawan yang bekerja di keuangan itu pasti yang eh, apa? Yang penyakit langganannya itu ya di poros tengahnya itu ya mah ya, ya GERD lah, ya apa tuh? eh apa? Tukak lambung lah. Nah, seperti itu. Kebanyakan kawan-kawan yang bekerja di keuangan itu penyakitnya tidak jauh-jauh dari yang itu. Nah, kenapa banyak penyakit orang-orang keuangan tidak jauh-jauh dari MAH, GERD atau apa tadi itu yang tukak lambung atau tumor usus lah, pokoknya yang berhubungan dengan poros tengahnya lah. Ternyata ada kajian ilmiahnya dan itu berhubungan ternyata. Jadi tingkat stres orang-orang itu akan meningkatkan intensitas atau apa itu namanya, tingkat asam lambungnya gitu, naik dia. Jadi sebenarnya mah itu bukan dikarenakan karena telat makan saja, tapi lebih kepada eh, apa tingkat stresnya. Lebih besar kontribusi yang menyebabkan emah itu, GERD itu adalah tingkat stresnya, bukan telat makannya, enggak. Ya, jadi relate sebenarnya, masuk akal juga sebenarnya bahwa kenapa rata-rata orang keuangan itu penyakitnya ya itu aja, gitu. Karena dia stres terus.
hitung uang stres, catat transaksi keuangan stres, nanti di penghujung periodenya juga stres lagi. Orang sudah cuti libur Natal dan Tahun Baru, dia nggak bisa cuti karena harus menyajikan laporan keuangan di akhir tanggal tahun itu. Nah, setelah itu apakah bisa lagi cuti? Bisa, sehari, 2 hari, 3 hari paling banyak. Kenapa nggak bisa lama-lama ya? Karena anggaran baru harus disusun. Siapa yang bisa bikin anggaran selain orang keuangan? Nggak mungkin lah direkturnya ya kan? Nggak mungkin juga staf staf pegawaian ya kan? Yang bisa buat anggaran itu ya orang keuangan biasanya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi nih benang merah yang mempertemukan antara si akuntansi dan si psikologi ini, yaitu di proses. Di slide ke-7 ada gambar pohon proses. Saya kasih nama dia pohon ya, karena bentuknya pohon ya. Saya kan jujur-jujur aja orangnya. Dan tulisan di batangnya itu adalah proses. Gitu. Jadi ya udah saya kasih nama aja pohon proses gitu. Kalau salah mohon dikoreksi ya kawan-kawan semua, karena nggak ada ide nih mau kasih nama apa gitu. Kalau yang pernah saya pelajari itu di eh, materi gender untuk problem solving itu memang ada eh, pohon masalah namanya. Seperti ini juga bentukannya, cuman eh, ada bagiannya. Jadi karena mirip ya kasih aja namanya pohon proses gitu ya. Nah, di proses ini kan banyak tuh, kalau kawan-kawan bisa lihat, banyak yang terlibat di proses ini. Di akuntansi juga ada prosesnya. Untuk menuju ke laporan keuangan, tersajinya laporan keuangan, proses yang dilalui sepanjang itu. Dari menginputkan transaksi, mencatatkan transaksi, mempostingnya ke buku besar, ya kan? Kemudian munculnya neraca saldo, dan seterusnya hingga laporan keuangan itu tersaji dia. Nah, di psikologi ternyata juga ada juga prosesnya. Ya pastilah ya, masa iya tidak gitu ya. Kita aja nih dari hari ke hari itu ada prosesnya. Gitu ya. Nah, proses inilah yang menjadi eh, pemersatu, anggaplah pemersatu ya bahasanya, pemersatu antara si akuntansi dan si psikologi ini lagi. Selain tadi akuntansi itu eh, eh, apa berada di eh, ranahnya konflik, psikologi juga berada di ranahnya konflik. Kemudian yang kedua itu ada di akuntansi ada proses, di psikologi juga ada proses. Nah, makanya nyambung lah keduanya ini, si akuntansi dan si psikologi ini. Nah, itu yang mengkonektingkan antara si psikologi dan akuntansi. Begitu. Nah, kalau kalau bisa kita kelompokkan itu di slide 8. Di slide 8 itu yang
apa ya, yang terang-terang aja, yang pasti aja, yang di dunia akuntansi dan psikologi itu terlibat itu dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan keuangan itu dipengaruhi oleh sadar nggak sadar, eh, apa ya, langsung nggak langsung itu ada pengaruh psikologi di dalamnya pengambilan keputusan begitu. Keputusan apapun itu terkait keuangan. Nah, misal kawan-kawan ada di posisi manajer, ya tentu kawan-kawan punya hak dan wewenang untuk mengambil keputusan toh. Eh, eh, Misalkan kawan-kawan harus memutuskan nih, untuk eh, memakai tambah rekening bank atau menunjukkan hanya ke satu bank tapi rekeningnya ditambah. Karena kebutuhan untuk pemisahan uang-uangnya ini bertambah juga. Misalkan gini, di kampus. Di kampus itu kan kompleks ya. Biasanya kampus itu untuk operasional kampus, untuk mahasiswa bayar daftar ulang, untuk mahasiswa baru nih bayar daftar ulang. Kemudian mahasiswa lama daftar ulang. Transfernya kemana? Ya kan? Nah, ke rekening. Nah, nanti untuk uang apa? Misal ada di di dipakai untuk apa? Uang kompri misalkan. Nah, itu transfernya kemana? Rekening yang mana? Atau bank yang mana? Nah, itu kemudian untuk yang mau wisuda. Nah, terpisahlah itu. Nanti untuk uang praktek, rekeningnya yang mana? Banknya yang mana? Gitu. Jadi jelas sumber uangnya ini dari uang praktek siswa. Katakan. Nah, dari A dia. Pun punya bank A juga, tapi eh, uang praktek itu khusus rekeningnya A. Kalau uang wisuda khusus rekeningnya B. Banknya apa tapi rekeningnya B. Kan bisa seperti itu biasanya. Ada lagi nih untuk khusus untuk saving misalkan. Atau untuk bayar pajak itu dari rekening yang mana nanti ditarik. Atau untuk gaji. Kalau auto debit di rekening save-nya harus ada ya, harus ada saldonya gitu kan yang cukupi. Nah, rekening yang mana digunakan untuk gaji karyawan, gaji dosennya. Nah, kemudian ada nih satu rekening yang jarang kali diberdaya dimanfaatkan. Nah, buat keputusan tetap rekening yang pasif itu atau tutup aja atau dijikan rekening untuk apa supaya rekening itu nggak pasif dia. Karena kalau pasif tentu menambah beban gitu kan.
untuk mengambil keputusan itu sadar nggak sadar, langsung nggak langsung, itu ada unsur psikologi yang terlibat di situ. Ya, kalau kondisi lagi baik-baik aja, oke, bisa berpikir jernih, kajiannya bisa lebih detail, mendekati gitu, untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Tapi ketika kondisi kawan-kawan tidak baik-baik saja, nah kemungkinan besar itu kalau bahasanya Pak Anan kecapek sih lah gitu. Kalau ia menambah beban tutup sih lah. Nah, seperti itu. Sering sering terbawa emosional begitu. Nah, kemudian kapan lagi eh, si psikologi dan akuntansi ini berinteraksi saat penyajian informasi keuangan ya, seperti contoh yang sudah disampaikan sebelumnya. Panjang proses sampai laporan keuangan itu eh, jadi tersaji, clear ya, laporan keuangannya tersaji. Nah, sepanjang itu kan ada nggak mungkin nggak ada konflik yang kawan-kawan lalui di sepanjang proses, mulai dari apa tadi, pencatatan transaksinya atau penginputan transaksi. Kalau dia nggak manual pakai aplikasi, pakai SIM, berarti kan penginputan ya. Tapi kalau yang manual, pencatatan transaksinya sampai laporan keuangan itu clear dan disajikan. Nah, sepanjang itu pasti ada uh, konflik yang kawan-kawan hadapi, atau ada apa namanya, gangguan di sekitar yang kawan alami. Nah, itu dia yang menyebabkan connecting antara psikologi dan akuntansi ini. Nah, kapanlah pada saat uh, dalam konteks etika dan keperilakuan, ya, akuntansi itu sudah menuntut si akuntannya untuk menjadi orang yang jujur, apa adanya, karena ada aturan yang mengharuskan untuk transparansi dan akuntabel. Itu dari akuntansinya. Jadi secara nggak langsung si akuntansinya ini sudah menuntut calon-calon akuntannya untuk menjadi orang yang jujur, ya kan? Apa adanya. Jadi dia mencatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sesuai dengan apa namanya, bukti yang ada sama dia gitu. Nah, antara etika dan perilaku sangat-sangat berkaitan ya, karena eh, ya seperti eh, kita pribadi, orang yang dikatakan beretika itu ketika dia berkelakuan sopan, baik, menghargai orang lain, atau kalau di Minang dikenal dengan istilah tahu dina nampe. Nah, itu dia. Nah, kemudian apalagi keempat itu adalah di uh, dalam psikologi bisnis. Nah, maksudnya apa? Uh, Kalau psikologi bisnis ini kita membahas tentang
apa karakter bisnis sih lebih tepatnya. Jadi bisnis ini karakter kemana nih? Apakah ke industri kuliner kah? Ke pariwisata kah? Atau ke eh, industri apa namanya manufaktur kah? Begitu. Nah, akuntansinya perannya di mana ya? Akuntansinya perannya ya eh, di analisanya. Ini analisa si bisnis ini nanti itu ini cocoknya di eh, wisata kayaknya. Nah, seperti itu kira-kira analoginya si akuntansi peran akuntansi ini dalam eh, apa psikologi bisnis ini. Nah, kemudian di slide 9 itu lebih rincinya lagi membahas tentang hubungan akuntansi dan psikologi ini lebih ke prakteknya itu ada kawan-kawan nanti mungkin akan ada belajar tentang akuntansi perilakuan atau perilaku akuntansi, perilaku bisnis gitu. Nah, itu masuk dalam ranahnya psikologi akuntansi. Kemudian ada psikologi keuangan. Psikologi keuangan itu lebih ke karakter keuangan, bahwa karakter keuangan itu ya dia liquid ya. Sifatnya itu apa? Masuk ke dalam aktiva layar bisa, aktiva jangka panjang bisa, seperti itu. Kemudian dalam praktik akuntansinya, akuntansi audit, seperti yang saya contohkan tadi, menjadi seorang auditor, syarat mutlaknya itu selain dia harus independen. Nah, independen itu dari yang dilihat, ijazah nggak ada, sertifikatnya nggak ada. Nah, itu dia. Terus dalam proses pengauditan, ketika kawan-kawan mau cari data dan informasi tentang pernyataan manajemennya yang menyatakan bahwa sudah dicatat dengan yang sebenarnya. Nah, kan ada proses audit lapangan, kawan-kawan mewawancarai pihak ketiga. Untuk mewawancarai tidak bisa datang ke pihak ketiga terus Pak, saya dari tim audit ini mengaudit perusahaan ini yang ada bekerja sama dengan kantor Bapak. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan satu, bla 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 bla, dua, bla bla bla, ngerti itu kalau di proses wawancara pengauditan itu. Kalau bisa proses kalau Minangnya mencuki-cuki data dan informasi itu tidak diketahui di pihak lainnya, bahkan oleh si yang diaudit dia nggak sadar kalau kita lagi mencuki-cuki data dan informasi dari mereka gitu. Nah, makanya ada bagian dari akuntansi lagi, akuntansi forensik itu selalu dihubungkan dengan
investigasi. Nah, investigasi itu adalah proses interogasi itu, atau proses mankecukian itu kalau bahasa ya bahasanya. Nah, proses investigasi itu sama kayak proses menggali data dan informasi. Forensiknya itu lebih ke dalamnya informasi atau data yang kita peroleh. Nah, itu dah. Kemudian eh, apalagi ya kalau untuk mahasiswa, mungkin psikologi itu kaitannya ke karir, minat karirnya. Nah, gitu. Dan seterusnya. Kemudian apalagi ini? Nah, ya. Mungkin begitu kira-kira untuk materinya. Semoga ada gambaran sebenarnya psikologi petani apa gitu ya. Nah, kira-kira begitu penyampaian materi dari saya. Terlebih mohon maaf dulu ya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderatornya atau Ibu Ila ya, atau siapa tadi? Terima kasih kesempatannya. Baik, Bu. Terima kasih kepada Ibu Surya materi yang telah diberikan. Selanjutnya kami membuka rekan-rekan dan dosen jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, moderator. Baik, Susan. Silakan, Susan. Perkenalkan, nama saya Susan Mezawati. Izin bertanya kepada Ibu narasumber, bagaimana cara seorang akuntan atau karyawan mengatasi permasalahan jika mengalami masalah di psikologi akuntansi, seperti ilustrasi yang Ibu berikan tadi. Oke, Sekian, langsung terima kasih. ya langsung dijawab atau bagaimana? Mbak siapa? Delvita? Oh, Susan. Langsung dijawab atau bagaimana ini? Langsung dijawab juga boleh, Bu. Oke, boleh. Oke. Pertanyaannya tadi kasih sebelumnya Susan, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kalau seandainya sedang berada di posisi yang ilustrasi tadi itu ya, di slide ketiga itu ya, yang penuh dengan tekanan itu. Iya, Bu. Ya, cara mengatasinya ya gimana ya? Kalau misalnya yang pertama itu jangan panik aja. Ambil nafas, jangan panik. Nah, itu dia. Kalau jargon yang biasa saya pakai ya, lagi banyak kerjaan itu lagi banyak pressure dari mana-mana itu jargonnya adalah
apa eh bau jarinan limo kadado bau batanang. Nah, gitu ah. Tapi itu itu cara cara saya dan kebetulan ada juga teman-teman di tim audit dulu ya, waktu masih aktif-aktifnya ngaudit. Itu ya jargon kami seperti itu. Karena kan pengauditan itu dunianya ya pressure-nya cukup tinggi Kak ya, karena ada deadline-nya, harus berurusan dengan klien, sementara kita harus eh, memenuhi standar audit itu bagaimana gitu kan. Nah, kemudian belum lagi apa komunikasi dengan klien yang terkadang bahasanya tidak mengerti karena tidak sedaerah, tidak seprovinsi kebetulan yang diaudit itu. Nah, ketika pressure-nya sudah banyak, ya jargon pertanyaannya itu bawa batanang gitu. Tapi saya artinya luas lagi, bawa batanang itu maksudnya lebih ke jangan nih, kemudian ya kalau kawan-kawan apa namanya lebih tenangnya itu bagaimana? Bagaimana cara kawan-kawan untuk mendapatkan ketenangan itu? Entah itu ngemil dulu kah, atau duduk dulu kah, sholat dulu kah, sang kita atau bagaimana? Nah, semuanya itu tergantung kawan-kawan, bagaimana cara kawan-kawan mendapatkan ketenangan itu. Karena tidak bisa dijelaskan ya untuk hal ketenangan ini tergantung dari masing-masing orangnya. Ada memang orang yang tenang, ada orang yang memang karakternya itu kan cemasan jelas kayak anxiety itu kan belum terjadi dia sudah over cemas dia. Nah, akhirnya yang rugi siapa ya diri sendiri gitu. Jadi untuk mengatasi pressure yang kawan-kawan hadapi itu, yang pasti harus tenang dulu, jangan panik gitu. Karena kalau udah panik, nah itu enggak ini pikiran bisa ke distract, emosional bisa naik. Nah, tapi kalau kita masih di posisi tenang, otomatis apapun apa gangguan lingkungan itu nggak akan pengaruh. Nah, kita akan bisa kembali lagi ke fokus. Sama kayak sholat ya. Sholat itu kan susah kali ya, buat khusyuk itu susah kali gitu. Nah, di situ lo letak tantangannya atau keseruannya sholat itu ya di situlah gitu. Untuk bisa khusyuk itu subhanallah perjuangannya gitu. Letak kunci lah bagian antakana ketika sholat itu gitu kan. Ah, atau ide tulisan lah bagi antakana pas sholat itu gitu. Ketika tidak sholat tuh ada takana doh gitu kan. Nah, sama seperti itu. Nah, nanti setelah assalamualaikum lupa lagi. Nah, itu dia. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita sholat, kita fokus, kita berusaha nih untuk fokus, artinya akan tetap ada banyak gangguan yang akan muncul. Nah, poinnya bukan di situ, tapi poinnya seberapa cepat nih kawan-kawan bisa kembali lagi buat fokus. Nah, untuk mengalihkan fokusnya itu kuncinya adalah tenang itu tadi. Gitu.
Jadi ya untuk seterusnya setelah tenang itu Susan mau ngapain ya eh, tergantung Susan. Susan harus kenal dulu nih diri Susan sendiri. Susan tipikal orang yang tenang itu kayak mana? Maksudnya itu kayak mana supaya Susan itu eh, bisa mendapatkan ketenangan itu, bisa untuk fokus kembali, nah, gitu. Nah, kalau kalau sudah tenang, kalau sudah kenal diri sendiri, otomatis kita tahu biasanya kita itu karakternya itu nggak suka nih kalau belajar itu keheningan, justru mengantuk kalau hening baik gitu kan. Harus ada musik, harus ada cemilan. Nah, sebenarnya itu saya sih sebenarnya. Saya mencontohkan ke diri saya sendiri nih. Saya nggak mau eh, mencontoh orang lain, ya bela saya yang contohkan ke diri saya sendiri. Kalau saya itu supaya saya bisa fokus itu saya nggak bisa diam hening-hening eh, hanya mendengar suara jangkrik di malam hari itu nggak bisa. Justru saya lebih mengantuk. Ya Allah, ada suara barang bekas ya. Banyak sekali gangguan. Ya itulah. Nah, tapi di bawah asik aja. Apa ganggu-gangguan yang ada itu responnya ya di bawah asik aja. Jangan panik, tetap tenang. Nah, akhirnya tetap berpikir dengan jernih gitu. Nah, jadi saya supaya nggak panik, tetap bisa fokus ya, saya nggak bisa tuh belajar atau kerja kah dengan keheningan malam 3 malam, nah itu nggak bisa. Lebih baik saya sholat kalau di sepertiga malam itu kan daripada saya kerja begitu. Nah, saya itu justru bekerja itu lebih bisa fokus itu ketika ribut ya, musiknya lengkap, ini apa perkonsumsiannya lengkap, cemilunannya lengkap. Jadi saya nggak bisa bekerja otaknya kalau saya nggak ngemil gitu. Itu gitu pula karakter saya. Jadi ya sesuaikan dengan uh, dirinya masing-masing. Ada juga orang yang fokusnya itu kita enggak mendengar lagi nih suara lain. Di keheningan malam tadi itu dia bisa fokus gitu. Ada juga gitu. Nah, biasanya kan jangankan di dunia kerja ya, seperti yang ilustrasi tampilkan itu, eh, ketika kawan-kawan ujian aja lah. Padahal yang uji kan materi yang kawan-kawan sudah pelajari juga kan sebenarnya. Nah, tapi karena ada embel-embel kata-kata ujian nih, iya kan? Kata-kata apa namanya ini ya? Kata-kata beban kehidupan lah kalau bisa dibilang itu ya, ujian itu satu kata itu aja sudah mendatangkan beban kehidupan bagi kawan-kawan yang sedang berjuang di dunia ilmu pengetahuan ini kan. Nah, itu kan akhirnya apa yang kawan-kawan dapatkan itu yang sudah dipelajari itu karena saking powerfulnya kata-kata ujian ini, akhirnya pas ujian itu berlangsung malah ngeblank. Iya kan? Tapi kalau selesai ujian deh manganda itu tadi yo dijawe yo Allah di cuma gitu kan. Sering terjadi enggak di kehidupan kawan-kawan sebagai mahasiswa nih? Sering terjadi enggak? Nah, sama kayak gitu. Karena mindset uh,
kata-kata ujiannya itu loh. Jadi mungkin selain tenang ya mungkin mindsetnya di di Ngelek Bu Ayunya. Yuk, Jaringan Ibu Serinya kayaknya Bu Ayi, Bu. boleh Ayu lanjutkan untuk kalau masih ada pertanyaan dari teman-temannya. Baiklah, eh, teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan. Udah, mana katanya? Sembari nunggu Bu Ayunya kembali ke ruang Zoom kita. Di menunggu Ibu Ayi, kita ini mau masuk sesi foto atau kita nunggu Bu Sri dulu? Kita tunggu ibunya dulu. Boleh timnya Ayu, ini ibunya. Baik, Bu. Bagi yang mau bertanya juga bisa ajukan di kolom chat kita. Gimana, Bu? Kalau ada temannya yang mau bertanya, selain secara langsung bisa di kolom chat kita. Kolom chat Zoom. Izin Bu, Bu Ainya nggak aktif lagi di WA Bu. Tidak aktif ibunya. Iya. Nah, ibunya udah gabung. mohon Silakan maaf ambil alih tiba Ayu. saya hilang. Mohon maaf saya tadi menghilang karena mati lampu. Ada aja gangguannya ya. Ya begitulah ya. Nah, ini bagian dari slow juga ini, bagaimana kita merespon gangguan yang ada. Gitu. Nah, begitu Susan, kira-kira sudah terjawabkah? Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Oke, sama-sama. Baiklah, kepada rekan-rekan semua, boleh di kolom komentar juga boleh.
ada yang bertanya lagi. Baiklah, dengan akhirnya sesi tanya jawab, maka kita masuk kepada sesi foto bersama. Rekan-rekan semua, eh, tolong diaktifkan kameranya. Izin rekan-rekan semua boleh diaktifkan kameranya. Udah Kak Yu. Ada bapaknya kan? Eh, Oke, kita ulangi lagi ya, Bu, biar bisa pose sedikit, Bu. Tolong dihitung ya, Susan. Iya, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 1, 2, 3. Terima kasih, Pak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir pula acara Fokus Group Discussion Season 2 Series 4 pada hari ini. Sampai di sini, terima kasih kepada narasumber Ibu Sri Wahyuni Riza SEMSI dan kepada Bapak Aga Arye Perdana SEMSI sebagai opening speech kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada dosen-dosen dan rekan-rekan peserta webinar Fokus Group Discussion Season 2 Series 4 hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depannya. Saya, Delvita Gusriayu, sebagai moderator, pamit undur diri. Jika ada kata dan penyampaian saya yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.